Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azif Fauzilur. Biasanya orang-orang manggil saya Azif atau Fauzi, terserah lah mau manggil gimana. NIM saya 12631201009. Di sini saya mau menerangkan tentang materi saya dari kelompok 1. Sebelumnya ini mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen pengampu Bu Zulfa Ismawati. Dalam ini ya, pembagian kelompok 1, saya mendapat bagian untuk menerangkan di pengertian konsep dasar dari sistem, kemudian konsep dasar dari pengendalian, konsep dasar manajemen. Sebelumnya di part 1, karena saya part 2, part 1 itu ada teman saya menjelaskan mengenai pengertian dari SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen. Maka dari sebelumnya, karena saya akan bahas mengenai konsep dasar dari sistem, kemudian konsep dasar dari pengendalian dan konsep dasar dari manajemen, jadi saya harus mengulas sedikit lah mengenai penjelasan dari part 1, yaitu pengertian dari SPM, Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi penjelasannya ini ada dua pengertiannya dari ahli. Yang pertama yaitu dari Edi Soekarno, menjelaskan SPM adalah suatu sistem terintegrasi dari proses, strategi, perencanaan, penganggaran, akuntansi, dan akuntabilitas yang pada dasarnya membantu orang mengelola organisasi atau perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian ada lagi pengertian dari Anthony dan Kevin Darajan. Pengendalian manajemen adalah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota lain dari organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Jadi kalau menurut saya ya, SPM adalah proses dan struktur yang saling berhubungan dengan tujuan membantu, dalam hal ini manajer, mengkoordinasi pada bagian-bagian bawahannya yang ada dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara optimal. Jadi itu pengertian dari saya mengenai Sistem Pengendalian Manajemen. Kemudian saat ini saya harus menjelaskan dibagi begitu, sistem pengertiannya apa, pengendalian pengertiannya apa, dan manajemen pengertian apa. Yang pertama yaitu konsep dasar dari sistem dulu. Di makalahnya sudah saya sebutkan. Ada juga pengertian dari Scott 1996 mengatakan sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan atau input, pengolahan, processing, serta keluaran atau output. Jadi sistem itu memiliki ciri, ada 4 kalau nggak salah, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan. Jadi sistem itu bisa bekerja jika itu bekerja dalam sebuah lingkungan. Contohnya sistem bekerja di contohnya lingkungan perusahaan, itu jadi salah satu contoh sistem harus bekerja di lingkungan. Yang kedua yaitu terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen. Bisa dibilang contohnya seperti ini. Sistem pernafasan. Jadi kan unsur-unsurnya dari apa? Bisa dari hidung, terus kemudian tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, terus kemudian ada trakea dan sebagainya. Itu termasuk sistem karena terbentuk dari unsur-unsur gitu. Jadi tidak bisa sistem itu cuma satu komponen, itu tidak bisa dikatakan sistem. Kemudian yang ketiga, ditandai dengan saling berhubungan. Ya contoh lain ya, bukan pernafasan, contohnya sistem pengawasan atau sistem sistem pengawasan itu aja, dari CCTV kemudian bersambung ke laptop, kemudian ada
di situ disimpan di apa namanya, di chip atau apa itu namanya ya, pokok itulah. Itu kan berhubungan ya, dari pengawasan kemudian disimpan ke situ, bisa dilihat di komputer, itu kan saling berhubungan. Kemudian yang terakhir yaitu unsurnya cirinya, yaitu mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. Jadi kalau pengawasan ya tujuannya untuk mengawasi, untuk melihat itu bagaimana di luar itu, seperti itu. Terus kemudian kalau tujuannya untuk pernafasan, berarti kan sistemnya itu memang tujuannya untuk bernafas, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sistem itu ya gambaran. Setelah tadi ciri-cirinya seperti apa, terus kemudian sudah ada gambarannya seperti apa. Jadi kalau menurut saya sistem itu ya gabungan dari beberapa unsur atau komponen yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama atau tujuan yang sudah ditentukan lah, seperti itu. Itu kalau dari sistem. Yang kedua, kemudian yang kedua yaitu konsep dasar dari pengendalian. Konsep dasar pengendalian itu memiliki makna seperti ini. Pengendalian adalah serangkaian aktivitas yang mengatur atau kegiatan yang mengatur dan mengawasi atau mengarahkan untuk kegiatannya. Jadi kalau apabila di perusahaan berarti mengatur, mengawasi, mengarahkan dalam lingkup perusahaannya, atau kalau organisasi berarti dalam lingkup organisasinya. Dan pengendalian itu dibagi menjadi 5. Ada 5 macam pengendalian. Yaitu yang pertama, pengendalian pencegahan atau preventive control, guna mencegah terjadinya kesalahan. Jadi sebelum terjadinya kesalahan itu pengendalian ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pengendalian deteksi atau detective control, guna mendeteksi apabila telah terjadi kesalahan. Terus yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective control, guna periksa dan perbaiki masalah yang sudah dideteksi tadi ya, agar tidak diulangi lagi karena koreksi. Kemudian yang keempat, pengendalian pengarahan atau directive control. Jadi ini bisa dibilang pengarahan dari atas ke bawahannya. Jadi kalau contoh ya, direktur mengawasi karyawan-karyawannya. Terus yang terakhir yaitu pengendalian kompensatif atau compensating control, guna meningkatkan kontrol karena kelalaian operasi kontrol. Jadi flashback lah dari sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu pengertian dari ini ya, konsep dasar manajemen. Dari manajemen sebenarnya kita sudah banyak memahami lah, banyak pengertian dari konsep dasar manajemen gitu ya. Jadi kalau dari bahasa Inggris, dari kata kerja to manage atau mengurusi, artinya mengurusi. Jadi kalau bahasa Latin itu beda lagi. Manajemen berasal dari manus dan agree, yang artinya melakukan. Ada ini ya, banyak pengertian mengenai manajemen gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu ilmu, kemudian ada yang mengatakan bahwa itu seni, dan juga ada yang mengatakan bahwa manajemen itu sebuah pekerjaan. Jadi kalau menurut saya pribadi, manajemen itu suatu ilmu, seni, dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola SDM dan sumber daya lainnya dengan optimal melalui kerjasama antar sesama anggota, seperti itu. Jadi itu pengertian dari konsep dasar sistem, kemudian konsep dasar pengendalian, dan juga konsep dasar manajemen. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kemudian kalau semisal kurang paham atau bagaimana bisa itu ya, bisa dilihat di
makalah yang sudah saya kirimkan. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tunggu ya untuk part 3-nya di salah satu anggota saya, yaitu Mas Juna. Bye bye.